Assalamualaikum teman-temanku, kembali lagi di channel Mikrasari, caraku bercerita. Jadi pada kesempatan ini aku masih membahas materi yang sama seperti konten sebelumnya tentang pengembangan organisasi, yaitu intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi. Apa saja jenisnya? Mari kita perhatikan. Jadi, intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi ini menekankan perubahan pada tugas-tugas yang nyata yang diselenggarakan oleh para anggota organisasi dan proses teknologikal serta sarana yang mereka gunakan untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh manajemen kepada mereka. Terdapat 3 hal yang menjadi sorotan dalam penggunaan intervensi ini, yaitu merancang bangun ulang pekerjaan, sistem sosioteknikal, dan program peningkatan mutu hidup kekaryaan. Adapun jenis-jenis intervensi teknikal, yang pertama adalah pengembangan tim kerja. Jadi, menurut Stephen P. Robbins ini bahwa tim kerja merupakan kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Selanjutnya, menurut Sofo bahwa terdapat 6 elemen kunci dari definisi kerja tim, yaitu ada ukuran, keahlian anggota, tujuan yang sama, pendekatan, tujuan-tujuan kinerja, dan pertanggungjawaban yang mutual. Pengembangan tim merupakan suatu proses edukatif yang dimaksudkan untuk secara terus-menerus meninjau kembali dan menilai cara berfungsinya tim dalam rangka upaya mengidentifikasikan dan menentukan cara berfungsi yang baru tetapi sekaligus lebih efektif. Agar para anggota tim benar-benar memperoleh manfaat maksimal dalam proses pengembangan tim, haruslah mengambil sejumlah langkah yang diambil, antara lain adalah prakarsa menyelenggarakan pertemuan, penentuan sasaran, perencanaan pertemuan, penyelenggaraan pertemuan, dan penilaian proses pengembangan tim itu sendiri. Selanjutnya, menurut Dufresne dan Lehman bahwa pengembangan tim kerja berawal dari pembentukan tim yang memiliki kombinasi orang-orang dengan keahlian yang tepat dan bersedia bekerja sama dengan orang lain sebagai suatu tim kerja. Selanjutnya, bahwa pembentukan tim kerja memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah bermula dari kesepakatan awal mengapa tim perlu dibentuk dan apa tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh tim. Selanjutnya, menciptakan kondisi agar tim tersebut dapat sukses, diantaranya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan meliputi peralatan, perlengkapan, modal, dan sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, tim harus dibentuk dengan fondasi yang kuat, yakni leader atau pemimpin, visi misi yang jelas, komitmen anggota tim untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Dan tahap terakhir bahwa manajemen perusahaan memberikan dukungan yang penuh terhadap tim agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, Robbins mengemukakan bahwa komponen penting menciptakan keefektifan tim dapat digolongkan dalam 4 kategori umum. Yang pertama adalah rancangan pekerjaan yang terdiri dari variabel-variabel seperti kebebasan atau otonomi, keuntungan pada kegunaan keahlian berbeda dan talenta, kemampuan untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi semua tugas atau produk, dan bekerja dalam tugas atau proyek yang berpengaruh secara substansial dengan yang lain. Komposisi tim terdiri dari variabel-variabel kemampuan anggota, personalitas, mengalokasi peran dan menggalakkan keanekaragaman, ukuran tim kerja, kefleksibelan anggota, dan pilihan anggota. Selanjutnya adalah sumber dan kontekstual lain, terdiri dari variabel-variabel penyediaan sumber daya yang memadai, keefektifan pemimpin, dan evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang terkait dengan peran serta tim.
Dan selanjutnya adalah proses yang terdiri dari variabel-variabel komitmen tujuan bersama, menghadirkan tujuan tim yang spesifik, memajukan tim, mengatur tingkat konflik, dan menurunkan penilaian sosial. Yang kedua adalah sistem sosial teknikal. Sistem sosial teknikal. Jadi menurut Mumford bahwa pandangan sosio-teknikal sistem ini tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian tentang situasi di tempat kerja yang sudah berkembang sebelum ada penggunaan komputer dalam organisasi. Dalam konsep sosio-technical system, sebuah proses kerja tidak dapat dilihat sebagai dua hal terpisah yang terdiri dari sistem teknis dan sistem sosial. Keduanya harus dilihat sebagai kesatuan. Jadi, teori sistem sosio-teknis ini merupakan cara memandang organisasi yang menekankan keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial. Jadi teori sistem sosioteknis mengartikan sistem sebagai bagian yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan, juga bersifat terbuka. Pengertian terbuka di sini berkaitan dengan lingkungan organisasi. Kemudian berangkat dari pandangan tersebut muncullah berbagai macam konsep pengembangan desain dan redesain sebagai organisasi. Sistem sosioteknis memiliki berbagai aspek seperti quality work, circle, total equality, management, dan self-direct tim, dan lain-lain. Tapi juga dibahas dalam desain kerja yang meliputi seperti pengayaan pekerjaan, pembesaran pekerjaan, dan rotasi pekerjaan. Selanjutnya, Chance mengembangkan prinsip-prinsip desain organisasi yang mengoperasionalkan konsep-konsep dalam teori sosioteknikal, yaitu yang pertama adalah kompatibilitas. Artinya proses perancangan organisasi harus sejalan dengan tujuannya. Selanjutnya, spesifikasi kritis minimal, yaitu spesifikasi atau persyaratan yang ketat harus terbatas pada hal-hal yang benar-benar diperlukan saja. Selanjutnya, kriteria sosioteknikal. Jika ada variasi atau perbedaan yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu elemen organisasi, elemen tersebut harus dikendalikan sedekat mungkin agar menyerupai sifat aslinya. Selanjutnya adalah mendukung kesepakatan. Harus ada desain sistem dukungan sosial, misalnya dalam bentuk insentif untuk mempertahankan perilaku yang sesuai dengan apa yang disyaratkan atau diperlukan oleh sebuah organisasi. Selanjutnya adalah desain dan nilai kemanusiaan, yang tujuannya sebuah desain organisasi seharusnya adalah untuk menciptakan kerja yang berkualitas tinggi. Kualitas itu tersendiri adalah persoalan subjektif, dan setiap orang selalu ingin bertanggung jawab, menyukai variasi, dan mengejar pertumbuhan. Teori socio-technical system ini mengedepankan prinsip optimatisasi bersama, sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja, dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Jika sebuah desain hanya mengoptimalkan dimensi teknis saja atau dimensi sosial saja, maka yang terjadi justru pengurangan kemampuan keduanya dalam mendukung tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah peningkatan mutu kekaryaan. Jadi proses organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan pegawai melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja. Pengakuan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, timbulnya konsep pemberdayaan manusia di tempat kerja. Bekerja tidak lagi mutlak dipandang sebagai cari nafkah, sehingga mandiri dan tidak tergantung pada orang lain dalam pemenuhan kebutuhan. Kualitas kehidupan kerja yaitu pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dalam lingkungan kerjanya secara simultan dan berkesinambungan. Istilah ini
diperkenalkan pertama kali pada tahun 1972 dalam Konferensi Buruh Internasional. Jadi kualitas kehidupan kerja dipopulerkan oleh Deming pada tahun 1986 dalam bukunya Out of Crisis. Jadi Robin mengemukakan bahwa quality of work life adalah sebuah proses di mana organisasi memberikan respon pada kebutuhan pegawai dengan cara mengembangkan mekanisme untuk mengizinkan para karyawan memberikan sumbang saran penuh dan ikut serta mengambil keputusan dan mengatur kehidupan kerja mereka dalam suatu perusahaan. Kemudian Keskyo persepsi karyawan tentang kesejahteraan mental. Quality of work life adalah persepsi karyawan tentang kesejahteraan mental dan fisiknya ketika bekerja. Pandangan pertama menyatakan quality of work life adalah sejumlah keadaan dan praktek dari organisasi, sedangkan pandangan kedua menyatakan quality of work life adalah persepsi karyawan bahwa mereka ingin rasa aman, mereka merasa puas dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai layaknya manusia. Adapun komponen kualitas kehidupan kerja, yang pertama adalah komunikasi, kemudian penyelesaian masalah, kemudian pengembangan karir, keterlibatan karyawan, rasa bangga terhadap institusi, kompensasi yang seimbang, keselamatan lingkungan kerja, rasa aman terhadap pekerjaan, fasilitas yang didapat. Jadi tujuan dan sasaran dari kualitas kehidupan kerja menurut Gito Sudarmo bahwa pertama adalah meningkatkan pengembangan individu dalam menciptakan kondisi yang mendukung terhadap pertumbuhan pribadi. Kemudian program kualitas kehidupan kerja menciptakan organisasi yang lebih demokratis di mana setiap orang memiliki suara terhadap sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya. Selanjutnya mencari cara untuk menciptakan keamanan kerja yang lebih besar dengan meningkatkan daya hidup organisasi dan lebih meningkatkan hak pegawai. Selanjutnya memberikan andil imbalan finansial dari organisasi sehingga setiap orang mendapatkan manfaat dari kerja sama yang lebih besar, produktivitas lebih tinggi, dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian pengembangan kualitas kehidupan kerja Anatan dan Elitan. Yang pertama adalah memperbaiki lingkungan kerja yang ditekankan pada kondisi nyata yang melingkupi pekerja-pekerja, termasuk lingkungan fisik, jam kerja, dan aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan ide-ide pemecahan masalah sebuah partisipatif yang melibatkan anggota organisasi pada berbagai jenjang. Selanjutnya adalah merestrukturasi sifat dasar pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dan sistem-sistem kerja yang melingkupinya, sehingga pengaturan kerja dan rangkaian kerja lebih konsisten dalam kebutuhan-kebutuhan individual dan struktur sosial di tempat kerja. Selanjutnya adalah menciptakan sistem reward inovatif yang akan memberikan iklim yang berbeda dalam organisasi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga konten ini atau materi yang saya bahas bisa memberi manfaat kepada teman-teman, dan saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.